Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita benar-benar nyemplung nih ke bagian akhir dari The Black Swan, karya Nassim Nicholas Taleb. Iya, bagian 4, akhir. Sumber kita kutipan-kutipan kunci dari bagian itu, yang fokus ke kesimpulan dan pelajaran praktisnya. Misi kita bareng Anda nih, gimana caranya biar lebih bijak navigasi dunia yang, penuh angsa hitam ini. Betul sekali. Kita bakal bedah bareng buat Anda ide-ide penting dari penutup buku ini. Fokusnya nanti ke alat bantu mikir kayak kuadran keempat, terus bahaya prediksi yang salah, atau iatrogenics. Ada juga beberapa aturan praktis, pronesis, dan gimana pola pikir stoik, amor fati, bisa bantu kita. Mari kita coba urai ya. Oke, langsung aja deh. Buku ini kan ngenalin gagasan kuadran keempat. Kedengerannya kayak zona bahaya gitu ya. Intinya apa sih ini? Anda benar, ini emang semacam, peta kesadaran akan bahaya lah. Kuadran keempat itu wilayah keputusan, di mana dampaknya bisa gede banget. Gede banget. Ya, dan probabilitasnya itu, susah diukur. Karena asalnya dari apa yang Taleb sebut, ekstremistan. Ekstremistan. Tempat kejadian langka, tapi dampaknya masif itu ya, angsa hitam. Tepat. Nah, di domain inilah alat prediksi standar, kayak kurva lonceng yang biasa kita lihat itu. Yang rapi itu. Iya, itu sama sekali nggak guna di sini. Gagal total. Oke. Jadi ini area di mana kita paling mungkin dibutakan oleh resiko ya. Pakai alat yang salah di sini bisa bahaya banget gitu. Persis. Nah, ini nyambungnya ke konsep iatrogenics. Iatrogenics. Secara harfiah artinya kerugian yang disebabkan oleh penyembuh. Tapi konteksnya di sini Gimana tuh? maksudnya kerusakan yang muncul gara-gara intervensi atau prediksi yang keliru. Walaupun niatnya mungkin baik. Oh, oke. Misalnya, kita ngandalin model risiko yang kita tahu sebenarnya punya kelemahan fundamental. Kayak model keuangan yang ngabaikan kemungkinan krisis gitu. Betul. Itu justru bisa bikin kita lebih rentan. Karena kita ngerasa udah terkontrol. Padahal itu ilusi. Ilusi kontrol yang bahaya. Saya ngerti sekarang. Kayak kita pede karena punya peta, ternyata petanya salah wilayah. Iya, Malah lebih bahaya daripada nggak punya peta sama sekali ya. tepat. Analogi Taleb soal peta Pyrenees pas lagi nyasar di Alpen itu kena banget. Rasa aman palsu itu musuh terbesar di dunia yang nggak pasti ini. Angka yang salah itu bisa lebih parah daripada nggak ada angka sama sekali loh. Waduh, Mengingat tantangan ini, kuadran keempat, jebakan iatrogenics, gimana dong kita biar bisa lebih pinter bertindak? Buku ini kan nawarin semacam kebijaksanaan praktis ya, pronesis itu. Bener, aturan pronetik. Ini bukan rumus matematika ya, tapi lebih ke panduan praktis yang udah teruji waktu. Dan seringkali bentuknya nasihat negatif. Apa yang sebaiknya nggak dilakukan. kenapa negatif? Karena biasanya itu lebih jelas dan lebih kuat dampaknya. Ada beberapa prinsip utama nih. Pertama, soal beban pembuktian. Kalau ada sistem kompleks yang udah jalan lama, Kayak alam atau tradisi gitu. iya betul. Beban buat ngebuktiin kalau perubahan atau intervensi itu aman dan berguna, itu ada di pihak yang mau ngubah, bukan di pihak yang mempertahankan status quo. Intinya, jangan main-main sama sistem yang nggak sepenuhnya Anda pahami. Masuk akal sih. Alam udah riset miliaran tahun, model kita baru kemarin sore. Nah, itu dia. Kedua, hindari optimasi berlebihan. Justru cintai redundansi. Redundansi, maksudnya punya cadangan gitu. Ya, mungkin kedengarannya nggak efisien ya, tapi punya cadangan dana darurat, kapasitas ekstra, asuransi. Itu kebalikan dari kerapuhan. Kerapuhan yang disebabkan utang atau efisiensi yang kebablasan. Redundansi itu bikin Anda tahan banting sama guncangan. Alam aja penuh redundansi kok. Kita punya 2 paru-paru, 2 ginjal. Ya. Kayak ban serep di mobil lah. Mungkin jarang dipakai, tapi pas butuh, penting banget. Ini ada hubungannya sama antifragile juga kan? Jadi lebih kuat setelah kena guncangan. Tepat sekali. Redundansi itu salah satu pilar antifragilitas. Dan ini nyambung ke aturan ketiga. Terapkan strategi barbell. Barbel, kayak alat angkat beban itu. Iya, analoginya gitu. Hindari posisi tengah-tengah yang moderat dan rapuh. Sebaliknya, gabungkan 2 ekstrim. Contohnya gimana tuh? Misalnya, investasi nih. Mayoritas aset taruh di yang super aman, kayak kas atau obligasi pemerintah. Terus, sebagian kecil aja taruh di spekulasi yang risikonya tinggi banget. Lupakan deh alokasi yang moderat-moderat. Oke. Atau mungkin dalam gaya hidup. Misal, kerjaan stabil banget,
tapi hobi sampingannya yang penuh petualangan gitu. Bisa jadi, Atau pola makan, makan biasa diselingi puasa singkat. bisa juga gitu. Intinya adalah kita menciptakan paparan ke ekstrem yang positif sambil melindungi diri dari kehancuran total. Alam sendiri kan nggak suka kestabilan yang palsu. Organisme itu butuh variasi, butuh stresor ringan sesekali biar kuat. Kebijakan stabilisasi yang berlebihan itu seringnya malah numpuk risiko tersembunyi. Bikin sistemnya jadi rapuh dalam jangka panjang. Tinggal nunggu satu angsa hitam gede datang. Wah, menarik nih. Jadi ada strategi praktis buat bangun ketahanan ya. Tapi selain tindakan, ada aspek pola pikir juga kan? Gimana soal konsep amor fati? Ya, ini pilar mental yang penting banget. Diambil dari filsafat Stoik, terutama Seneca, Marcus Aurelius. Amor fati artinya? Artinya mencintai takdir. Tapi ini bukan pasrah yang lemes gitu ya. Ini latihan aktif buat menerima, bahkan merangkul semua yang terjadi. Mau itu enak atau nggak enak. Dirangkul, gimana caranya? Anggap aja itu bagian tak terpisahkan dari hidup. Tujuannya buat bangun ketangguhan psikologis yang, wah, luar biasa. Jadi bukan cuma soal bertahan pas kena badai, tapi belajar nari di tengah hujan gitu ya. Ngelihat kesulitan bukan sebagai halangan, tapi kesempatan buat ngelatih diri. Ada nangkep esensinya. Ini soal mengubah cara pandang kita terhadap ketidakpastian dan kerugian. Kayak kata Nietzsche, belajar buat ya cuek aja sama kesulitan, angkat bahu gitu. Bahkan sampai bosan karena udah keseringan ngadepin. Hebat juga ya. Ini benteng mental terkuat kita ngelawan angsa hitam. Oke, jadi rangkuman utama dari bagian akhir ini buat Anda gimana? Kayaknya pesannya tuh pertama, sadari deh batasan prediksi kita. Apalagi di kuadran keempat yang bahaya itu. Betul. Jangan ketipu sama iatrogenics, ilusi kepastian dari model yang cacat. Kedua, bangun ketahanan secara proaktif. Pakai redundansi sebagai bantalan. Dan terapkan strategi barbel. Ambil potensi untung dari ketidakpastian, tapi lindungi diri dari kehancuran. Kombinasi ekstrim sering lebih kuat dari jalan tengah. Oke, dan terakhir? Terakhir, latih amor fati, itu tadi. Cintai takdir Anda, kembangkan ketangguhan mental buat ngadepin apa aja yang dikasih kehidupan. Sip. Sebagai penutup nih, ini satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Mengingat prinsip barbel tadi, satu langkah kecil barbel, apa mungkin dalam kebiasaan, investasi waktu, atau cara mikir deh yang bisa Anda coba terapkan minggu ini. Biar hidup Anda jadi sedikit lebih tahan sama kejutan tak terduga. Coba dipikirkan ya.